Kami akan menggerakkan seluruh rakyat karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu, Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta, Pak, untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan, Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu, gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya. Para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu. Karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang pojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama Elsie Anda punya duit. Giliran rakyat minta beras 3 liter Anda tidak punya duit. Tapi nambah istri Anda bilang selalu ada duit. Ini penting, Pak. Ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial. Dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa dan kelurahan. Kalau seluruh RT, RW, tingkat desa dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan, titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan. Tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini oleh Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum. Jadi gratis. Ini cara efektif dalam memanage. Dan saya meyakini betul orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan orang-orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Jadi pemimpin yang diberikan banyak kesulitan, sesungguhnya pemimpin yang sukses. Kalau pemimpin selalu mendapat kemudahan, bukan pemimpin sukses. Kalau saya dikasih 50 triliun, saya bukan pemimpin sukses. Tapi kalau saya dikasih 27 triliun, saya bisa membangun sama dengan 500 triliun, saya pemimpin sukses. Itu. Ini sarana latihan dan ini adalah jalan. Dan terakhir saya ngajak pada para kepala desa, semua yuk kita berpikir tentang Indonesia masa lalu.
Bagaimana? Dulu kepala desa dipimpin oleh Kuwu dan Jaro. Tidak ada dana desa. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ketujuh dari kakek dan dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya? Membangun bukan umpulan angka-angka APBD. Tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat. Bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa meranaknya? Kepala desa enggak boleh korupsi. Tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah. Nggak bisa nembus Pak. Bertemu bupati susah. Nggak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nungorak nake belah mana nyahun. Nah kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat gocap. Kali 10 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta, ngambilnya di mana ya dana desa. Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi, nambah doi rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa nu bisa nyandung bengar aya. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mamin, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, Tipemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dahar, dirokok. Betul tidak? Udah, karena itu budayanya nggak sok siapa pegawai Pemda yang penting aku sok di ongkosan kok balik naiknya. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa. Nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuman sertifikat, oloknya gede. Makanya lombanya cuma satu, yaitu Gapura, Sriba, Duga. Mereka yang terpilih desa terbaik mendapat 9 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Selesai. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu yaitu bobotnya diturunkan, sehingga nanti ini yang dimaksud. Jadi setiap tamu ke desa nanti ada
bendahara yang memegang anggaran rereongan sapoe sarebu di depan. Begitu ada tamu yang datang ke situ langsung ditanya, "Bapak kunaon di rumah sakit?" Padahal mah arek meres, tetulus balik deui. Ini penting, Pak. Ini penting. Nah, terakhir, tetapi sesusah-susahnya kepala desa masuk dalam 7 keajaiban dunia. Kenapa masuk 7 keajaiban dunia? Dana desana sering telat. Bantuan keuangan desa kabupaten sering telat. Gaji RT aya nu satahun sakali. Saya tahu itu. Ya kan? Aya nu setahun ada ini Pak Menteri Hukum, ada gaji RT yang diberikan pada waktu lebaran yaitu setahun. Jumlahnya 750.000. Tidak tahu saya. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada juga yang sudah sejahtera. Nah, apa 7 keajaibannya? Padahal kantor desanya sudah minus. Tapi masih punya istri 2. Ada yang punya istri 3, ada yang 4, bahkan ada yang 7. Tapi kalau setiap hari diondang oleh warga, kaondangan wae. Lamun aya jaipongan nyawer boga duit. Aya dangdutan orgenan mayar. Itulah kepala desa. Karena kepala desa adalah termasuk manusia langka 7 keajaiban dunia. Mantap. Hebat. Dan bantuan gubernurnya hari ini sudah turun. Yang belum turun bukan salah di saya, salah di pengajuannya. Yang sudah masuk ke meja Badan Pengelolaan Keuangan otomatis cair. Betul nggak? Sekarang gini, Pak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mana? Masalahnya di mana? Ayo. Oh. Cicing siapa ngaja dog siapa? Gerowokan wae. Sini jelasin, ulang ngerakeun aing. Lumayan akhir tahun 130 juta, lumayan. Benar tak? Ngomong. Oh itu. Oh. Izin saya jelaskan Pak Gub. Proses verbal dilakukan dari mulai tingkat kabupaten. Sampai dengan sekarang masih tersisa 50% verbal di kabupaten. Kemudian yang sudah sampai verbal di kabupaten teh artina datana can asup ke provinsi di kabupaten keneh. Siap. Semua ada di dalam sistem Pak, jadi tidak manual. Kemudian proses pencairan di September itu memang baru 97. Hari ini berapa hari ini? Hari ini sudah mendekati 1.100 Pak. Udah saya kasih target ya. Hari Senin sudah cair semuanya. Yap. Ya kan? Nanti kalau yang kepala BPMD kabupatennya tidak mau ngelembur sampai hari Minggu, hari Senin akan saya umumkan kepala BPMD kabupaten yang malas. Setuju? Kita berontak saja berontak. Oke. BPMD kabupaten ada, berdiri semuanya. Nangtong. Sia ulah minta uang rokok nawai ka desa teh kudu gerajan teh. Ya, nanti langsung Pak diumumin di media sosial saya. Hari ini Bapak masukin ke media sosial saya, kirimin, saya umumin BPMD termalas di Provinsi Jawa Barat ini. Siap. Oke? Siap. Mantap. Oh, kanu duit mah. Ulang ngagulung dirinya, pindah ke luhur pindah. Ejang, ulang ngagulung napanto. Pak Kepala saya itu kalau dengan kepala desa tuh kayak temen. Awas, tapi siala mundu 130 juta ku siap pakai kakarokean ku aing awas ya. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu mah bias perelek. Ya. Tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendaharana langsung. Catatan, terhitung 1 Januari
Kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor presiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Siap? Oke. Mantap. Pokoknya gitu. Senin cair. Mantap. Awas. Umumin hari ini minta kepala BPMD Jawa Barat WA seluruh kepala BPMD seluruh Jawa Barat. Agar sekarang, besok sampai Minggu seluruh pengajuannya masuk ke meja provinsi. Hari Senin sudah masuk ke BKAD dan hari Senin juga harus terdistribusi cair agar pencapaian anggaran Provinsi Jawa Barat mencapai 90% terhitung hari Senin. Tidak boleh uang terlalu lama di Bank Jabar. Rakyat bayar pajak untuk duitnya untuk pembangunan, bukan untuk dipinjamkan lagi oleh bank. Mantap? Setuju? Dan saya akan juga membuka layanan pengaduan kenakalan kepala desa. Lebih baik rakyat ngadu sama saya. Pasti kepala desanya saya nasehatin. Dibanding ngadu sama yang lain, saya diperes kena. Betul tidak? Dan saya juga membuka pengaduan bagi istrinya yang disakiti. Terhitung sejak nanti 1 November tidak boleh ada kepala desa yang nambah istri lagi. Kenapa? Karena tersopan. Kenapa tidak sopan sama saya? Aing hiji can menang siang geus kawin deui. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lagunya Desa.